Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duna Kratna Asih, NIM 8781666143 akan melakukan praktek percobaan jenis-jenis gelombang dan sifat pemantulan gelombang. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk praktek ini yaitu baskom berisi air, batu kerikil, kabel listrik, karet gelang, selinki, alat tulis, serta modul untuk panduan. Kita akan melakukan percobaan yang pertama dengan menggunakan selinki yang ujungnya terikat. Kita akan menggerakkan selinki ini ke kiri dan ke kanan secara cepat dan kita akan amati apa yang terjadi. Setelah diamati, gerakan selinki ini menunjukkan adanya gelombang transversal, yakni gelombang yang arah getarannya tegak lurus pada arah rambatan gelombangnya. Gerakan naik turun yang terjadi pada selinki ini merupakan demonstrasi dari gelombang transversal yang berbentuk bukit dan lembah. Kita akan melakukan percobaan kedua yaitu dengan menggunakan selinki dan karet gelang. Kita akan memasukkan karet gelang ini di tengah-tengah selinki dan akan kita gerakkan ke kiri dan ke kanan. Akan kita amati apa yang terjadi. Setelah diamati, ternyata karet gelang ikut berpindah bersama gelombang dan juga karet gelang ini berpindah karena adanya energi yang merambat melalui selinki. Energi ini berasal dari usikan selinki pada saat ujung selinki digerakkan. Gerakan karet gelang akan naik turun tegak lurus dengan arah rambatan gelombangnya. Sekarang kita akan melakukan percobaan ketiga yaitu dengan menggunakan kabel listrik yang ujungnya terikat. Kita akan menggerakkan kabel listrik ini ke kiri dan ke kanan secara cepat dan akan kita amati apa yang terjadi. Setelah diamati, ternyata hasilnya berbeda dengan selinki. Bedanya, pada kabel listrik tidak muncul gelombang. Kita akan melakukan percobaan keempat dengan menggunakan kabel listrik dan karet di tengahnya. Kita akan menggerakkan ke kiri dan ke kanan. Kita amati apa yang terjadi. Karena tidak ada gelombang, maka karet gelang tidak berubah tempat atau tidak berpindah. Ini berarti tidak ada energi dari kabel listrik tersebut. Kita akan melakukan percobaan kelima yaitu dengan menggunakan selinki yang ujungnya terikat, tetapi bedanya arah getaran yang akan dilakukan yaitu ke depan dan ke belakang. Pada percobaan ini, ternyata arah usikannya sejajar dengan arah rambatannya. Ini yang disebut dengan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar pada arah rambatan gelombangnya, di mana terjadi renggangan dan rapatan. Percobaan selanjutnya yaitu untuk mengamati sifat pemantulan gelombang. Kita akan menggunakan baskom berisi air dan juga kerikil. Kita akan menjatuhkan kerikil ke dalam baskom dan akan kita amati apa yang terjadi.
terlihat adanya gelombang yang menyebar dan membesar. Kemudian bagian sisi-sisi baskom yang terkena pantulan gelombang akan dipantulkan kembali ke pusat gelombang. Dapat disimpulkan, ketika batu dijatuhkan ke dalam air akan membentuk gelombang melingkar yang menyebar dan membesar. Kemudian, ketika gelombang membentur dengan dinding baskom akan dipantulkan kembali ke arah pusat gelombang. Kita akan melakukan percobaan selanjutnya, yaitu dengan menggunakan selingki dengan kedua ujung terikat. Kita akan menggetarkan hingga membentuk setengah lingkaran dan kita akan amati apa yang terjadi. Setelah digetarkan hingga membentuk setengah lingkaran, ujung terikat akan membentuk gelombang yang dipantulkan kembali dan mengalami pembalikan fase 180 derajat. Ketika gelombang membentuk bukit, balikannya akan membentuk lembah. Kita akan melepaskan salah satu ujung selingki sehingga ujung selingki ini terbebas dan kita akan getarkan hingga membentuk setengah gelombang. Ujung bebas akan membentuk gelombang yang dipantulkan lagi, tetapi tidak mengalami pembalikan fase. Artinya, ketika gelombang membentuk bukit, maka balikannya akan sama membentuk bukit. Inilah sifat pemantulan gelombang dengan selingki dan kerikil. Kesimpulannya, sifat pemantulan gelombang ini terjadi ketika gelombang mengenai suatu penghalang atau batas medium. Sifat pemantulan gelombang bergantung pada kondisi dan tempat gelombang memantul. Pada ujung terikat, gelombang pantul mengalami pembalikan 180 derajat, sedangkan pada ujung bebas gelombang pantul tidak mengalami fase pembalikan. Demikian praktek yang telah saya laksanakan, yaitu jenis-jenis gelombang, transversal dan longitudinal, serta sifat pantulan gelombang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.